Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum modul 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai implementasi S3 bucket dengan EC2. Langkah pertama, kita akan masuk akun AWS Educate kita. Kita akan menggunakan browser dari Windows. Pertama-tama kita akan masuk ke dalam akun AWS kita. Pilih sign in to AWS Educate. Kemudian masukkan email dan password kalian. Selanjutnya pada dashboard tampilan seperti ini kita akan memilih AWS akun yang ada pada atas kanan. Pilih AWS akun, kemudian pilih AWS Educate Starter akun. Maka akan diarahkan dalam dashboard Vocarium. Nah, pada dashboard ini kita akan memilih AWS Console, lalu kita akan diarahkan pada dashboard AWS Management Console. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat S3 atau S3 bucket. Yang pertama pilih service, kemudian pilih S3 storage ini, lalu pilih S3. Nah, ini tampilan dashboard S3 bucketnya. Nah, AWS S3 bucket ini atau Simple Storage Service ini adalah sebuah penyimpanan berbasis cloud ya, seperti Google Drive, Dropbox, dan Mega. Nah, AWS S3 atau Simple Storage Service ini adalah layanan penyimpanan objek yang menawarkan skalabilitas, ketersediaan data, keamanan, dan kinerja terdepan dalam industri. Nah, pada AWS S3 bucket ini kita menamai filenya sebagai objek. Jadi, ketika kita mengupload file pada S3 bucket ini, maka pada S3 bucket ini akan dikenali sebagai objek. File tersebut akan dikenali objek. Kemudian S3 bucket ini kita dapat menggunakan untuk penyimpanan dan melindungi data sebanyak-banyaknya ya, apapun, untuk berbagai kasus penggunaan. Misal seperti website, kemudian aplikasi, perangkat IoT, dan analisis big data, dan lain-lain. Untuk Amazon S3 ini didesain untuk keamanan data 99,9%. Jadi aman banget ya. Tapi masih ada kemungkinan 0,1 ya. Nah, itu kecil banget peluangnya. 0,001, pokoknya kecil banget. Nah, pada Amazon S3 ini memberikan fitur manajemen yang mudah, sehingga Anda dapat mengatur data dan mengkonfigurasi kontrol akses yang disetting dengan baik guna memenuhi kebutuhan bisnis, organisasional, dan kebutuhan tertentu. Nah, lanjut ke praktikum. Kita langkah selanjutnya akan membuat sebuah bucket. Di sini ada tulisan create bucket. Klik create bucket. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Pada step 1 ada bucket name. Pada bucket name kita akan menulis namanya bebas. Misal nama kita URD, nama kita bucketnya bebas. Kemudian regionnya kita default aja ya, US, not Virginia.
Kemudian untuk yang kolom terakhir ini dibiarkan saja default. Lalu next. Pada step kedua, versioning ini kita centang. Kemudian next aja. Lalu pada step ketiga, centang pada blok IP access ini di uncheck ya. Di uncheck juga. Yang di atas ini disabling blok public access ini, yang bawahnya dicek juga. Kemudian next. Ini kita review tadi bucket name-nya benar, Wahyu Ardi, regionnya North Virginia, version enable. Kemudian blok public access di offin. Lalu create. Maka otomatis bucketnya akan tercreate. Kita bisa lihat seperti ini. Misal kita mau upload, bebas. Ini seperti upload kayak biasa. Kembali ke praktikum. Untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat rule untuk S3 ini. Kita akan pilih service, kemudian kita akan cari Identity Access Management, to di management, IMA. Ini di Security, Identity and Compliance. Nah, ini ada IAM ya. IAM, kita pilih tab baru aja. Nah, pada IAM ini atau Identity Access Management ini merupakan fitur autentikasi dan authorization untuk mengontrol pengaksesan resource AWS secara aman. Jadi ini adalah untuk mengontrol aksesnya. Untuk Identity Access Management ini tidak akan dikenai biaya tambahan ya. Kemudian kita akan pilih rules. Di bagian access management ada rules, kita pilih rules. Nah, kita akan cari S3. Kita akan buat rule. Maaf tadi salah, kita akan buat rules yang tadi. Ini kita akan buat rules, create rule. Kemudian kita akan buat rule di EC2. Ini pilih AWS service, kemudian pilih EC2. Kita klik next permission. Terus di sini kita akan cari S3. Pilih Amazon S3 full access. Terus kita centang. Ini dicentang. Amazon S3 full access. Kemudian next text. Kita next aja. Nah, di role name kita akan buat namanya menjadi S3 full access. Jika sudah, lalu create rule. Kita berhasil membuat rule-nya ya. The rule S3 full access has been created. Untuk menyarinya kita bisa cari S3. Nah, di sini. Ini rules yang kita buat tadi. Ini sesuai jamnya.
tanggalnya, jamnya jam 12.36, 12.37. Setelah selesai membuat rules, kita akan membuat instance. Kita akan membuat instance, pilih service, kemudian pilih EC2 ya. Kita buka next tab aja, new tab. Terus tampilannya seperti ini, kita pilih running instance, lalu launch instance yang di kanan atas warna orange, launch instance. Nah, untuk AMI-nya kita atau Amazon Machine Image-nya kita pilih Ubuntu saja, seperti praktikum kemarin yang Ubuntu Server 20.04 kita select. Kemudian tipe instannya kita yang default aja, yang free tier, kemudian di next aja. Nah, pada configure instant kita akan mengubah IAM roles-nya yang awalnya non menjadi S3 full access. Ini role yang kita buat tadi. Pilih ini, kemudian next aja. Untuk storage-nya kita biarkan default aja 8, kemudian next aja. Untuk teksnya ini dikosongin juga nggak apa-apa, next aja. Kemudian security groupnya kita akan menamai security groupnya sebagai praktikum modul 3. Terus di deskripsinya kita akan buat EC2, EAM, dan S3. Kemudian kita akan add rule satu saja, kita pilih HTTP. Ini pilih HTTP, kemudian ini udah biarkan saja. Setelah itu kita akan review dan launch. Maaf, yang tadi ini improve your instance security, your security group practicum is open in new opening. Kalian next saja nggak apa-apa. Kalau saya ada tulisan kayak gini, soalnya tadi sudah pernah saya buat yang security groupnya ini. Misal ini kasih 3 ini VN launch, next saja, kemudian launch. Nah, untuk kepernya kita buat baru aja kalian. Misal tadi kita buat nama praktikum modul 3 new. Kita download. Sudah terdownload, kemudian launch instant. Kita tunggu statusnya. Your instant are no launching. Kalau udah scroll ke bawah, view instant. Nah, ini masih pending ya. Kemudian status ceknya masih garis. IP-nya sudah dapat. Nah, ini kita tunggu saja beberapa saat agar statusnya cek 2. Ini instance state-nya udah running. Kita tunggu lagi aja yang status ceknya agar ada statusnya.
Kita coba refresh apakah sudah statusnya berubah. Ini masih initializing, kita tunggu saja. Kita coba refresh lagi apakah sudah berubah statusnya. Masih initializing. Kita coba refresh lagi. Nah, ini statusnya sudah cek ya dua-duanya. Kemudian kita akan masuk server tersebut menggunakan putih. Pertama-tama kita akan buka Puttigen. Untuk teman-teman dimohon install putihnya terlebih dahulu ya. Kita akan buka Puttigen untuk menggenerate, untuk meload key yang sudah di-download tadi. Ini untuk key yang PEM yang terbaru tadi, Praktikum modul 3 new PEM. Jangan lupa yang pilihan filenya kita pilih all file kan. Terus kita masuk ke folder yang ada key-nya tadi. Kalau sudah open, ini oke saja. Selanjutnya kita pilih save private key. Lalu ada muncul Puttigen warning, kita pilih yes saja. Kemudian kita akan memberi nama key tadi yang terbaru. Misal praktikum modul 3. Ini sudah. Kalau sudah, maka save saja. Selanjutnya kita close saja yang putih kayak generatornya. Kita akan membuka putih. Nah, pada tampilan putih kita masuk ke dalam SSH. Ini di tampilan kategorinya. Kita expand, kemudian ada menu out. Pada menu out ini ada private key file for authentication. Kita cari file tadi yang sudah di-generate tadi, di save tadi, save private key tadi. Ini Praktikum modul 3 new, open. Kemudian kalau sudah, kita akan masuk menu data di sini, data. Lalu kita akan isi auto login username-nya dengan Ubuntu. Kalau sudah, kita kembali ke atas ke season. Nah, pada save season ini kita isi namanya, misal untuk memudahkan kita nanti semisal mau login lagi tidak usah masukkan key-nya lagi. Ini misal praktikum modul 3
New. Kalau sudah, kita save saja ini. Terus kemudian kita akan memasukkan IP username tadi yang EPv4 ini. Kita copy saja, copy. Kemudian kita pastekan di sini. Kalau sudah, jangan lupa ini dipilih yang tadi, yang sudah dibuat tadi, yang baru. Kemudian open saja. Nah, maka kita akan tersambung. Di sini ada tampilan putih security alert, kita yes saja. Lalu kita akan terkoneksi ke servernya. Nah, ini sudah masuk ke dalam servernya ya. Server ini spesifikasi VPS yang kita buat tadi, Ubuntu. Kalau sudah, kita akan coba update Ubuntu-nya. Sudo pt get update, lalu enter. Kita tunggu saja update-nya. Sudah ya. Lalu kita akan menginstal AWS CLI agar dapat bisa membuka S3-nya. Kita akan masukkan perintah sudo apt install AWS CLI. Salah. Install CLI. Lalu enter saja. Nah, di sini kita akan ada question, do you want to continue? Kita pilih yes saja. Terus enter lagi. Tunggu instalasinya sampai selesai. Nah, sudah. Kemudian kita akan melihat service S3 bucketnya tadi melalui service EC2 ini. Apakah dapat terintegrasi? Mari kita coba. Kita akan melakukan perintah lagi, yaitu AWS S3 LS. Nah, ini ada muncul satu Wahyu Ardi. Nah, ini adalah nama bucket yang kita buat tadi. Berarti kita sudah bisa mengimplementasikan S3 bucket ini dengan EC2. Selanjutnya, kita akan melakukan atau memindahkan data dari EC2 ini ke AWS S3-nya, atau sebaliknya kita akan melakukan pemindahan data dari S3 bucket ke EC2 ini. Kita akan balik ke S3 Management Console-nya tadi. Nah, di sini kan ada tampilannya bucketnya seperti ini. Misal kita akan membuat file txt ya. Misal kita akan membuat file txt, save saja di desktop saja. Filenya modul 3. Kita save. Setelah itu kita upload. Nah, di sini kita bebas mau drag atau pilih filenya. Saya akan menggunakan yang add file saja. Pilih desktop tadi, modul 3, open, kemudian
ini tampilannya, lalu pilih ntar next saja, next tadi. Jadi langkah pertama kayak gini. Langkah pertama kayak gini, yang tampilan awal, kemudian kalian next saja. Di sini kalian bisa ganti juga, misal kalau mau diakses oleh publik, pilih galian publik, kita standar saja. Kemudian next lagi, ini kita biarkan saja di default. Kemudian ini reviewnya seperti tadi, yes-nya 1,7 bit, kita upload saja. Nah ini tampilannya, nah sukses ya. Nah ini sudah terupload. Nah, kita akan melakukan atau mendownload file ini dari service EC2. Apakah bisa? Mari kita coba. Kita akan melakukan command, yaitu aws cp fps s3 cp s3 titik 2 garis miring 2. Kemudian nama bucketnya tadi, nama bucketnya kita adalah Wahyu Ardi. Kalian masukkan nama bucket kalian masing-masing, lalu kita lalu garis miring lagi, kemudian kita tulis nama filenya tadi, modul 3 misal, modul 3 txt, lalu enter saja. Masih belum bisa. Kita coba lihat permissionnya tadi. Oh iya, kelupaan satu step lagi. Pada file yang di S3 nya tadi, kita checklist dulu, kita klik kanan, kemudian kita make public, kemudian kita pilih make public. Sudah, kita coba lagi seperti tadi, aws s3 terus cp s3.2 garis 2 nama bucketnya, kemudian nama filenya, lalu enter. Ya, kita akan membuat nama ada satu perintah lagi, aws s3 cp s3 nama bucket, nama modul, terus di sini adalah nama barunya, nama baru yang akan dibuat pada EC2. Misal kita akan membuat nama barunya modul 3 new txt. Next, enter saja. Nah ini berhasil di download ya, download S3, nama bucketnya modul, ini convert namanya, nama yang baru tadi modul 3 new. Kita akan lihat apakah berhasil. ls. Nah di sini ada file baru ya, kita akan coba buka apakah bisa. Nano modul 3 new txt, enter. Nah ini seperti yang tadi, praktikum modul 3, ini praktikum modul 3. Aku udah berhasil.
Selanjutnya kita akan mencoba mengupload file dari service EC2 nya ini ke dalam bucketnya. Kita akan coba. Kita akan tulis perintah AWS S3 CP, kemudian S3 titik 2 garis 2 kali, lalu nama bucketnya, nama bucket kita Wahyu Ardi, lalu garis nama filenya tadi, misal ini nama filenya modul 3 new, modul 3 new txt. Kemudian kita coba enter, belum bisa. Ntar kita akan coba permission, lihat permission dari bucketnya. Confirm. Biarkan saja. Kita coba list projectnya, kita centang lagi. Coba lagi tadi AWS S3 CP S3 CD2 strip nama bucketnya, terus nama file, coba enter, masih belum bisa. Nah ini kita coba checklist lagi, kita klik nama paketnya, edit public access, kita coba lagi, ini masih di checklist, kita coba uncheck, kita save, confirm, ntar ini masih proses, error. Coba refresh, ini udah tadi. Kita coba lagi, masih error juga. Oh ya, kita ada kelupaan. Kita coba edit komennya tadi, AWS S3 CP, nama file baru, misal kita kasih modul 3 new txt, ntar ini salah, txt, lalu S3 garis 2 nama bucketnya, kemudian nama filenya modul
S3 new text. Kita coba enter, semoga berhasil. Nah, ini sudah terupload ya. Modul 3 ini upload. Modul 3 ini tuh bucketnya, ini nama bucketnya. Kita akan coba cek apakah sudah berhasil diupload. Kita akan refresh. Nah, ini sudah ada ya. Sudah ada, berarti kita berhasil melakukan upload dan download dari EC2. Sumbernya dari S3 manajemen S3 bucket ini. Kita coba lihat, kita bisa open. Nah, ini isinya seperti tadi, praktikum modul 3. Lagi ini kita bisa buka yang sama. Nah, di sini kita bisa download filenya itu, download S-nya juga, dibuat public juga bisa. Nah, mungkin itu saja praktikum kali ini. Praktikum mengimplementasikan service S3 bucket dengan EC2. Kita telah berhasil melakukan download dan upload file dari EC2 ke S3 bucket. Mungkin itu saja tutorial kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.